dasar dari akan ada kenaikan di Januari 2025 itu adalah Undang-Undang HPP, bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah di dalam proses kontestasi Pilpres. Program makan siang dan juga susu gratis untuk dari mulai ibu-ibu hamil, kemudian anak usia dini sampai dengan murid-murid sampai dengan level SMA, kemudian juga untuk para santri di pondok pesantren. Tentu itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Januari 2025 masih sama seperti saat ini, itu terlalu riskan karena kondisi saat ini, karena dengan dampak tadi kelangkaan pangan, kemudian inflasi pangan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kemampuan atau daya beli masyarakat menjadi menurun. Dalam kondisi tidak fit, kemudian ada virus masuk, tentu daya tahan untuk menghalau virus itu menjadi lemah, sehingga dia akan terjangkit virus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Tidak terasa ya sahabat-sahabat sekalian, kita sudah masuk pada hari ke-7 bulan Ramadan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan kita sehat selalu dalam menjalaninya. Pada episode kali ini kita akan sedikit mengulas kaitan dengan isu yang tengah ramai diperbincangkan, yaitu soal pemerintah yang akan menaikkan tarif PPN menjadi sebesar 12% pada 1 Januari 2025. Tentu ini menjadi isu yang menarik lagi-lagi karena oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian juga narasi yang disampaikan itu relatif memancing kontroversi. Rencana kenaikan ini walaupun sudah tertuang ya di dalam Undang-Undang HPP pasal 7, di situ disampaikan tertulis bahwa tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 untuk huruf A-nya. Kemudian huruf B-nya sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Namun jangan lupa bahwa ada ketentuan lagi di bawahnya di ayat 3, masih pasal yang sama, pasal 7, bahwa tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi sudah kita sebutkan dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Di ayat berikutnya juga disampaikan mengenai mekanismenya. Perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dan dibahas kemudian disepakati dalam penyusunan RAPBN. Artinya di situ memang secara ketentuan di dalam undang-undang itu ada ruang untuk apakah ini mau diberlakukan untuk kenaikan menjadi 12%, PPN menjadi 12%, atau akan ditunda pemberlakuannya. Di ayat 3 itu penjelasannya adalah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya pertimbangannya bukan lagi tadi pertimbangan karena yang menang siapa kemudian ini harus diberlakukan, tapi lebih pada pertimbangan kondisi ekonomi dan juga kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan. Bahkan kalau misalkan secara kondisi ekonomi itu baik dan kemudian juga memang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan, jadi ini bukan soal siapa yang menang di dalam Pilpres ya, tapi memang di dalam aturan Undang-Undang HPP yang sudah disahkan tepatnya 29 Oktober di 2021. Artinya memang peningkatan ini secara bertahap
sudah ditetapkan pada tahun 2021 itu, yaitu untuk kenaikan pertama sebesar menjadi 11% itu di tahun 2022 di bulan April, kemudian secara bertahap untuk selanjutnya di 2025 itu kemudian dinaikkan menjadi 12%. Jadi ini supaya clear bahwa dasar dari akan ada kenaikan di Januari 2025 itu adalah Undang-Undang HPP, bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah di dalam proses kontestasi Pilpres. Untuk selanjutnya, karena kaitan dengan tadi disampaikan di situ bahwa apakah kondisi ekonomi, kemudian kebutuhan akan pembiayaan pembangunan itu memang menjadi urgent. Mungkin kalau yang kedua, pembiayaan pembangunan atau untuk membiayai belanja-belanja pemerintah itu memang relatif urgent atau mempunyai tingkat urgensi yang lumayan tinggi. Apalagi ada banyak program yang akan mulai diberlakukan oleh Presiden terpilih yang sampai saat ini versi Realcon oleh 02, mereka punya, pasangan ini punya program makan siang dan juga susu gratis untuk dari mulai ibu-ibu hamil, kemudian anak usia dini sampai dengan murid-murid sampai dengan level SMA, kemudian juga untuk para santri di pondok pesantren. Tentu itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, itu sebagai prasyarat pertamanya. Kemudian prasyarat yang kedua soal kondisi ekonomi. Apakah memungkinkan jikalau tarif PPN itu menjadi 12%? Nah, tentu kita harus hati-hati melihatnya ya, bahwa kondisi ekonomi saat ini itu belum tentu sama dengan kondisi ekonomi nanti ya, masih kurang lebih 10 bulanan lagi lah untuk itu diberlakukan 1 Januari 2025. Kalau kondisinya masih sama seperti sekarang dan kemudian dinaikkan tarif PPN menjadi 12%. Sebagaimana kita tahu bahwa sampai saat ini kita masih merasakan dampak dari badai El Nino yang kemudian menyebabkan adanya kelangkaan pangan, sehingga harga pangan itu relatif tinggi. Per Februari 2024 itu inflasi pangan mencapai 8,5%. Tentu ini sudah relatif tinggi. Ketika nanti kondisinya masih sama di Desember atau Januari 2025 masih sama seperti saat ini, itu terlalu riskan. Karena kondisi saat ini, karena dengan dampak tadi kelangkaan pangan, kemudian inflasi pangan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kemampuan atau daya beli masyarakat menjadi menurun. Masyarakat relatif menahan uangnya untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan sekunder, karena memang ya fokus untuk bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Apabila kemudian ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, itu akan menyebabkan tekanan yang lumayan kuat terhadap kondisi ekonomi kita. Nah, tentu jikalau memang pemerintah mau tidak mau tidak bisa melakukan penundaan, maka kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi itu tadi, soal daya beli, kemudian soal inflasi pangan, ini harus dibereskan terlebih dahulu, sehingga ketika nanti terjadi kenaikan tarif PPN itu ada tekanan, tapi karena posisinya lagi dalam kondisi yang baik secara ekonomi, tentu tekanan itu juga akan lebih mudah diantisipasi. Kita ibaratkan begini saja, orang yang lagi dalam kondisi tidak fit, kemudian ada virus masuk, tentu daya tahan untuk menghalau virus itu menjadi lemah, sehingga dia akan terjangkit virus tersebut. Tapi ketika dalam kondisi yang baik, kondisi yang prima, kemudian ada datang tekanan, dalam hal ini ketika datang virus ataupun penyakit, maka dia bisa menghalau tekanan itu tadi. Makanya ini menjadi penting. Jikalau memang harus dinaikkan, maka kondisi-kondisi yang saat ini terjadi harus
diperbaiki terlebih dahulu. Namun, jikalau memang kondisinya belum bisa diperbaiki, ruang untuk menunda kenaikan tarif menjadi 12% ini juga sudah disiapkan mekanismenya di dalam Undang-Undang HPP. Dan menunda pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini itu bukanlah sesuatu aib atau suatu hal yang tabu. Tentu kita tidak usah jauh-jauh lah ke belakang. Ini juga masih di dalam Undang-Undang HPP juga, bahwa seharusnya itu ada pajak karbon yang harusnya mulai diberlakukan di 1 April 2022. Toh sampai sekarang juga belum direalisasikan, belum diberlakukan. Artinya ketika memang ada alasan-alasan yang masuk akal, yang fair, yang kan kita sama-sama tahu bahwa dalam proses pemungutan pajak itu ada asas keadilan namanya. Jadi kita juga tidak boleh ketika memang kondisi ekonominya tidak memungkinkan kita paksakan kenaikan tarif. Nah, undang-undang itu kan kesepakatan kita sebagai pemerintah dengan DPR sebagai perwakilan masyarakat untuk menyetujui suatu regulasi tertentu. Nah, ketika memang kondisinya belum memungkinkan, itu ya kita buat kesepakatan baru lagi. Apalagi di dalam undang-undang itu juga sudah diatur soal mekanismenya jikalau memang akan dilakukan perubahan-perubahan soal tarif ini. Bisa dicarikan alternatif-alternatif yang lain untuk bagaimana kemudian penerimaan perpajakan ini juga bisa terus meningkat. Salah satu yang menjadi penting adalah bagaimana bisa kita itu lebih memperluas basis perpajakan kita. Selama ini menjadi salah satu dalam tanda petik ya kelemahan kita untuk lebih memperluas basis pajak, sehingga yang kita kejar-kejar adalah yang sudah ada di dalam sistem perpajakan kita, atau yang kemarin sempat ramai itu seperti berburu di kebun binatang. Dan kalau kita bicara perluasan basis pajak, kita punya optimisme yang besar bahwa di Juli 2024 ini nanti akan diperlakukan core tax system. Itu nanti akan mengintegrasikan sekitar 80-90 entitas baik internal Kemenq maupun eksternal Kemenq untuk bagaimana datanya itu semua bisa terintegrasi di dalam satu sistem. Nah, itu tentu menjadi harapan kita bersama, harapan besar kita agar perluasan basis pajak ini bisa lebih optimal, sehingga yang dipajaki, subjek pajak yang dipajaki menjadi lebih banyak, objek pajaknya pun juga menjadi semakin banyak, dan pada akhirnya penerimaan negara juga akan terus meningkat. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi masukan yang penting untuk otoritas pajak kita. Tonton terus deskripsi channel dalam program Arif Bijak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.